coba nanti kalau khotbah berikan tema ini. Sebenarnya apa sesungguhnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Nah, kiranya pagi hari ini akan saya bagikan di sini. Kiranya boleh menjadi berkat. Apa sih sebenarnya peran Roh Kudus dalam diri kita? Dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup sangat memerlukan kuasa Roh Kudus. Tanpa pertolongan daripada Roh Kudus, kita sungguhlah tidak bisa melakukan apa-apa. Sebagaimana kita maklumi, sebelum kita pecah ini, saya pastikan bahwa kita semua sudah memahami bahwa Allah kita yang kita sembah adalah Allah Tritunggal yang terdiri dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan yang ketiganya itu adalah Esa. Ketiganya adalah menjadi satu unity, satu, tetapi ada tiga pribadi, yaitu pribadi Bapa, pribadi Putra, dan pribadi Roh Kudus. Jadi ada tiga pribadi yang menjadi satu unity, yaitu di dalam Allah Bapa yang kita sembah, di dalam Yesus Kristus. Setuju? Kita sudah memaklumi, kita tahu itu, dan nanti lain kali akan kami bahas tentang Allah Tritunggal. Tetapi saat ini akan kami bagikan apa peran daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengutus Roh Kudus kepada orang percaya. Roh Kudus untuk membimbing orang percaya. Ia adalah pribadi Allah sendiri. Jadi Roh Kudus itu sesungguhnya pribadi Allah sendiri. Ya, paham ya? Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Kalau beberapa waktu yang lalu sudah pernah kami bawakan, ya itu yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 1, nggak usah dibaca, ini hanya sekedar ini saja, bahwa awalnya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Jadi awalnya itu adalah firman. Firman Allah itu menjadi satu dengan Bapa di surga, dan karena ada Roh Kudus sehingga itu menjadi tiga pribadi itu menjadi satu. Di dalam Yohanes sangat jelas sekali. Tetapi kita tidak akan bahas itu. Satu hal yang akan kami sampaikan di sini, ternyata ketika kami pahami, kami mencari-cari tentang apa peranan Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai orang percaya, dari perkara kecil pun itu Roh Kudus itu pegang peranan penting. Dan di sini ada ayat-ayat yang akan kita baca, cukup lumayan panjang, tapi mari kita akan simak. Nanti saudara bisa ambil 1, 2, 3, 4 apa yang mungkin berguna bagi saudara. Di sini ada terdapat 17 peran Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. 17 peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya. Yang pertama yaitu menginsyapkan dunia akan dosa. Jadi dunia ini bisa diinsyapkan, manusia bisa insyaf, bisa sadar, bisa diingatkan dosanya, langsung bisa bertobat, sehingga bisa mengubah dunia. Itu karena peran Roh Kudus. Mari kita baca ayatnya. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Di sini, ia adalah Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus datang. Ia datang, itu akan menginsyafkan dunia. Termasuk orang-orang berdosa, termasuk saudara dan saya. Kita tidak akan bisa seperti ini tanpa adanya Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Itulah peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya
Yang pertama itu mengingatkan akan segala dosa. Dan yang kedua, Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan di dalam kita. Jadi Roh Kudus itu bisa membuat kita hidup menjadi baru, yang mengadakan pembaharuan di dalam kehidupan orang percaya. Mari kita buka di dalam Titus 3 ayat 5. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi peran yang kedua, Roh Kudus yang membuat saudara dan saya lahir baru. Hidup bukan aku lagi, tetapi hidup yang dipimpin oleh Roh yang sudah diperbaharui, bukan karena perbaikan kita. Jadi bukan karena kita baik kita bisa membenahi diri, bukan. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Itulah peran Roh Kudus yang kedua. Dan peran Roh Kudus yang ketiga yaitu menjadi penolong. Ayatnya ada di Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Waktu Yesus mau naik ke surga, Dia minta kepada Bapa untuk umat-umat yang ditinggalkan supaya Bapa di surga memberikan Roh Kudus turun ke bumi menyertai orang-orang percaya untuk sebagai penolong. Ya. Padahal Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Roh Kudus itu juga Yesus yang sebelum dunia dijadikan itu sudah ada. Yang awalnya adalah firman. Jadi Yesus waktu itu minta kepada Bapa agar Bapa memberikan roh penolong itu turun ke bumi menyertai umat-umatnya sehingga bisa menolong ketika orang-orang percaya membutuhkan pertolongan. Jadi yang namanya penolong ya, kalau seorang penolong hadir, penolong Roh Kudus itu kalau kita bayangkan seperti apa ya? Tim SAR ya. Tim SAR itu adalah sebuah penolong seperti ya mungkin kita kalau mengikuti di media bahwa waktu putra daripada gubernur kita Ridwan Kamil yang mengalami kecelakaan itu tim SAR di sana mencari ya, pengennya menolong, tapi toh akhirnya juga lama juga ya, akhirnya ketemu. Tapi tim SAR itu siap menolong kapanpun saat dibutuhkan. Yesus atau Roh Kudus lebih daripada itu, tanpa diminta dia siap menolong saudara dan saya. Amin. Itulah peran Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita terlebih, ya, itu Roh Kudus itu selalu memberikan pertolongan-pertolongan. Ketika kita mau jatuh, ketika kita mau mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan, Roh Kudus memberikan warning, memberikan lampu kuning, supaya kita siap-siap ketika kita dengar-dengaran akan suara Roh Kudus, maka hidup kita akan selamat. Ya, puji Tuhan. Luar biasa peran daripada Roh Kudus. Saya akan berjalan cepat. Sekarang peran Roh Kudus yang keempat, yaitu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu perannya memimpin kita menuju kepada kebenaran. Manusia pada dasarnya tidak bisa melakukan perkara yang benar tanpa pertolongan Tuhan, karena sikap dari manusia yang egois, yang seringkali pengen menang sendiri, pengennya serakah dan lain sebagainya, tanpa pertolongan Roh Kudus
orang Kristen sekalipun, hamba Tuhan sekalipun, kita tidak akan bisa berjalan dengan perjalanan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah tentunya. Apakah semua pendeta-pendeta sudah bisa memenuhi kehendak Tuhan? Belum tentu, ya, belum tentu. Tetapi saya yakin dan percaya, siapapun orangnya, ketika dia dipimpin oleh Roh Kudus dan mau dengar-dengaran suara Roh Kudus, dia akan berjalan melalui jalan yang sudah ditentukan Allah, yaitu jalan kebenaran. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini Yesus berkata di sini bahwa ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu, kita semua, ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Jadi dari dirinya di sini, dari dirinya Yesus sendiri. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, yang Yesus dengar, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu. Jadi yang disampaikan firman lewat Yesus yang disampaikan kepada kita, itu adalah yang didengar Yesus dari Bapa di surga. Allah mengutus Yesus turun ke bumi dan memberikan tiap firman yang diberitakan itu adalah yang dikatakan Bapa di surga, yang didengar Yesus sendiri, itulah yang Yesus sampaikan buat saudara dan saya. Itu adalah sebuah kebenaran. Jadi Roh Kudus di sini memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan bisa memenuhi panggilan Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Itulah perlunya Roh Kudus dalam hidup kita. Ternyata ketika kami pelajari ini semua, Roh Kudus itu sangat besar sekali peranannya. Untuk itu rindukan Roh Kudus selalu dan selalu ada di dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus, sesungguhnya kita tidak bisa apa-apa. Apa-apa yang kita lakukan adalah berkat daripada pimpinan Roh Kudus. Ya, sekarang yang kelima, yaitu memberikan kepada kita hikmat dan wahyu. Jadi Roh Kudus itu memberikan hikmat, memberikan pewahyuan. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu, hikmat dari Roh Kudus itu datang. Sehingga kita tidak salah, kita tidak keliru mengambil sebuah keputusan. Mari kita baca di dalam Efesus 1 ayat 17 dan 18. Akan saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, ini satu hal yang sangat penting. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa mengenal Allah dengan benar. Banyak orang Kristen masih banyak bertanya, nah orang Kristen teh Allah na tilu, di mana eta? Nah Tuhan bet bisa paeh, di mana eta? Tidak akan bisa mengerti tanpa pewahyuan dari Roh Kudus, tanpa pengertian dari Roh Kudus. Kita pun belajar firman Tuhan kadang-kadang teu asup-asup, hese ngarti. Karena apa? Kalau tidak ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus di sini dengan jelas dikatakan itu memberikan kepada kita hikmat dan wahyu untuk kita lebih mengerti, mengenal Bapa di surga, mengenal siapa Allah kita, mengenal siapa Yesus, apa peran Roh Kudus, dan lain sebagainya. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu unity yang selalu bekerja sama. Di mana ada Roh Allah, di situ ada Yesus, di situ pun ada Bapa di surga. Roh Allah, yaitu Roh Kudus.
peran Roh Kudus yang keenam, yaitu memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita sudah berkata, aku adalah anak Allah, Dia angkatku menjadi Allah anaknya, dan kita bisa melayaninya dan lain sebagainya. Tetapi, benarkah kita ini sudah mengenal Allah dan kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah, menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah itu seperti apa? Harus bagaimana kita sebagai anak-anak Allah? Tetapi melalui kuasa Roh Kudus akan memimpin kita, yaitu sebagai anak-anak Allah itu harus seperti apa? Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 14 dan 16. Demikian punya firman Tuhan, saya bacakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, ayat yang ke Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita bisa meyakini dan kita bisa mengimani bahwa kita itu benar-benar anak Allah. Itu kita harus bisa bersaksi dan kita bisa mengimani. Seperti beberapa hari yang lalu saya juga baru dengar ketika Bapak Gembala memberikan sebuah ilustrasi, kalau nggak salah tentang kijang yang dikejar harimau. Padahal kijang itu bisa lari lebih kencang dibanding harimau. Tetapi kenapa kijang selalu kalah? Kijang selalu tertangkap oleh harimau. Karena kijang, ya kembali lagi, karena dia tidak mengerti bahwa dia itu sesungguhnya punya kekuatan lari yang melebihi harimau. Seperti kita, sebenarnya kita mempunyai suatu kekuatan untuk kita bisa maju lebih baik di hadapan Tuhan dibanding orang-orang dunia. Tetapi seringkali kita belok kiri, belok kanan. Kita tidak percaya diri. Kita merasa, kita mah orang lemah. Kita mah orang begini, begitu, dan lain sebagainya. Sehingga membuat kita kalah. Kita membuat down. Kita jatuh. Itu dampak daripada kurang percaya diri. Kita tidak pernah, kalau kita mengaku anak Allah, harusnya kita tuh punya percaya diri bahwa kita punya kemampuan. Kita dimampukan oleh Allah lebih daripada manusia yang tidak kenal Tuhan. Amin. Saya waktu itu betul-betul saya renungkan, benar juga ilustrasi Bapak Gembala memberikan ilustrasi. Benar juga, menjangan ya, kijang menjangan itu memang bisa lari lebih kencang. Tetapi kenapa selalu kalah, bisa tertangkap oleh harimau? Padahal ya memang secara tubuhnya menjangan memang ringan, mungkin bisa lari lebih kencang. Harimau kan gede ya, kalau lari mungkin rada ngadedot seetik gitu, tapi kenapa menjangan bisa tetap kalah? Posisinya selalu kalah. Kadang-kadang anak Tuhan begitu, kita selalu jatuh, posisi kita selalu diombang-ambingkan dengan masalah. Kita tidak pernah bisa mengatasi masalah karena pengakuan kita sebagai anak Allah tidak kita imani 100%. Kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Allah yang kita sembah, membuat kita jatuh. Ingat waktu Petrus mau bisa berjalan di atas air, kata Tuhan, jangan takut. Ketika Petrus goyang, akhirnya Petrus jatuh karena dia tidak mengimani apa kata Yesus. Yesus berkata, jalanlah kemari. Kalau coba Petrus tidak takut, tidak melihat air, tidak melihat ombak, dia berjalan, pasti dia akan bisa berjalan seperti Yesus. Tapi karena Petrus tidak percaya diri, bisakah aku berjalan di atas air? Makanya Petrus mau jatuh, akhirnya sama Tuhan ditolong. Saudara, ini hal yang sangat penting. Jadi, Roh Kudus itu memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah. Jadi seharusnya kalau kita sebagai anak Allah, benar-benar kita imani, kita anak Allah, itu adalah lebih dari pemenang. Kekuatan kita, kemampuan kita, ketika kita berjalan melalui pimpinan Roh Kudus, maka kekuatan kita sangat luar biasa. Dan tidak ada dosa yang akan selalu menghimpit kita. Kita dikalahkan oleh dosa. Akhirnya kita jatuh dalam dosa dan lain sebagainya.
Ini sangat luar biasa, itulah sangat penting. Saya teringat, yaitu ilustrasi Bapak Gembala memberikan ilustrasi itu sangat betul. Itu yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen pada umumnya, tidak percaya diri. Ketika mengalami sebuah masalah, dia tidak mengingat bahwa aku adalah anak Allah, yang seharusnya aku berubah, seharusnya aku begini, aku begitu. Aku mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi dia ketakutan, bimbang. Akhirnya dia terperosok jatuh seperti kijang tertangkap oleh harimau. Yang seharusnya bisa mengatasi, akhirnya pun kita tidak bisa mengatasi, ya. Terus yang ketujuh, penolong untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging yang memberikan kepada kita buah roh. Nah, ini sangat penting, saudara. Roh Kudus itu akan menolong kita untuk mematikan perbuatan daging dan memberikan kepada kita buah roh. Jadi, kita tidak akan bisa membunuh karakter daging yang sejak awalnya memang turunan orang berdosa. Itu kita tidak bisa mematikan karakter hidup yang sesungguhnya kita adalah orang-orang yang memang harus binasa. Tetapi di sini peran Roh Kudus yang ketujuh yaitu menolong untuk kita bisa mematikan, membunuh karakter kita, perbuatan daging kita, dan memberikan kepada kita buah roh. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 13. Apa bunyi di sini, ya? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kalau kita hidup menuruti kehendak daging, hidup di dalam daging, kata Roh Kudus, kata firman Tuhan, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh Kudus di sini, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi perbuatan tubuh yang selain melakukan dosa, pelanggaran, tubuh yang selalu menginginkan kehendak daging, emosi, egois, nafsu, amarah, dan lain sebagainya, itu bisa dimatikan hanya oleh kuasa Roh Kudus. Oleh keinginan kita sendiri, kita tidak akan bisa melakukan. Setuju? Hanya Roh Kudus yang bisa mematikan karakter daging. Jadi di sini, kalau kita bisa lahir baru, nah, disinilah baru coba kembali ayat hafalan di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, itu sebuah ayat hafalan. Nah, di sini dikatakan, tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ini bisa terjadi dalam hidup kita ketika kita sudah bisa melewati Roma 8 ayat 13, yaitu mematikan karakter tubuh. Baru keluarlah Galatia 5 ayat 22 dan 23. Setuju? Itulah kenyataannya. Kalau kita belum bisa mematikan karakter daging di dalam Roma tadi, kita masih hidup di dalam daging, mana ada itu buah-buah roh itu keluar dari hidup kita? Gak akan ada. Makanya untuk itulah Roh Kudus menolong kita untuk mematikan karakter daging. Perbuatan-perbuatan daging yang selalu berbuat dosa, sama Roh Kudus dimatikan dulu, dimusnahkan dulu, sehingga kita menjadi ciptaan baru, sehingga kita udah lahir baru. Lahirlah sebuah kehidupan yang seperti di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau kita sudah melakukan seperti Galatia 5 ayat 22 dan 23, itu tidak akan ada hukum yang bisa menentang hal ini. Hidup kita aman, damai, sejahtera, dimanapun kita tidak akan takut apapun. Tetapi ingat, Roma, di dalam Roma tadi ya, di dalam Roma 8 ayat 12 itu harus kita lakukan dulu. Bunuh dulu karakter daging. Ya, harus kita matikan dulu. Jadi kalau karakter daging ini sudah mati, sudah tidak ada, barulah muncullah kehidupan kita dengan sendirinya
yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 itu. Itu sangat penting. Makanya kita, mana bisa kita lemah lembut, mana bisa kita panjang sabar dan lain sebagainya. Itu nggak bisa. Tanpa pertolongan Roh Kudus juga bisa. Ya, manusia pada dasarnya dendam. Ya, pada dasarnya selalu ingin membalas. Poro-poro, pipi kanan berikan pipi kiri, kan nggak bisa. Ya, nggak bisa, jelas nggak bisa. Ya. Terus yang ke-8 yaitu yang ke-9. Nah, ini sangat penting sekali, yaitu peran yang ke-9. Tolong diperhatikan baik-baik. Ayat yang peran Roh Kudus yang ke-9 yaitu menjadi materai dan jaminan bagi orang percaya. Menjadi materai dan jaminan bagi orang percaya. Coba di dalam Efesus 1 ayat 13 ayat 14. Efesus 1 13 dan 14. Akan saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya. Saudara tahu kalau surat yang berharga itu pasti ditempel apa? Sekarang kita bayar 500.000 supaya nggak ditipu. Harus pakai materai. Materai itu dilindungi hukum. Roh Kudus memeteraikan perjanjian Allah dengan kita. Kalau kita itu, Allah berjanji kita akan masuk surga, kita akan diselamatkan. Roh Kudus itu menjadi meterainya. Roh Kudus menjadi jaminannya, di sini dikatakan. Kalau Roh Kudus itu ngomong secara langsung, aku loh jaminannya di hadapan Allah. Aku loh meterainya. Kamu harus hidup benar. Saudara, dengan jelas di sini dikatakan, ayat yang ke-14 itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi seluruh jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Seluruhnya. Artinya semua janji-janji Allah itu seluruhnya itu bisa kita peroleh ketika kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan dan disaksikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus membimbing terus sampai akhir hidup kita, maka Roh Kudus akan berbicara kepada Bapa di surga. Loh, ini loh umatmu yang selalu melakukan kebenaran. Dia penuh kasih dan kemurahan, dia panjang sabar dan lain sebagainya. Dia berhak untuk menerima janji-janjimu semuanya, seluruhnya, hidup kekal, keselamatan selama-lamanya bersama dengan Allah. Itulah yang dimaksud jaminan. Jaminan Roh Kudus menjadi jaminan. Itu peran Roh Kudus yang sangat penting. Tanpa jaminan Roh Kudus itu mengawasi hidup kita terus setiap saat. Roh Kudus selalu membimbing, selalu memberikan pertolongan, memberikan petunjuk-petunjuk. Ketika kita selalu berjalan melalui jalur firman Tuhan, Roh Kudus memberikan penilaian, sehingga Roh Kudus nanti akan berbicara kepada Bapa di surga. Ini loh umatku ini, umat yang selalu penuh dengan penurutan. Ini hambamu, ini Gembala Sidang JKI Gunung Sinai. Amin. Saudara, itu akan terdengar nanti ketika kita berjalan selalu melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu menjadi meterai, jadi perjanjian Allah dengan manusia yang mengatakan barang siapa percaya kepadanya dia akan mendapatkan selamat hidup kekal. Itu sudah ditempel plak dengan materai, yaitu materainya adalah Roh Kudus sendiri. Dan Roh Kudus itu sendiri pun menjadi sebuah jaminan untuk memberikan laporan kepada Bapa di surga. Saudara, luar biasa.
Siapa kita? Ya, siapa kita ini? Kita sebenarnya orang yang tidak ada apa-apanya. Tetapi begitu luar biasa, Yesus mau naik ke surga. Dia berjanji akan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menolong kita semua. Sampai segitunya Roh Kudus menjadi sebuah materai yang akan ditempel di sebuah perjanjian. Ditempel. Sudah tidak bisa diganggu-gugat. Roh Kudus adalah materai yang dilindungi, dihukum Allah sendiri. Ya, kalau di dunia materai, bukti pembayaran, perjanjian semua pakai materai, itu dilindungi, ada hukum negara kita. Tapi Roh Kudus sebuah materai yang sudah dipasang dan tidak bisa diganggu gugat. Dia yang akan menjadi saksi, dia yang akan memberikan segala sesuatu kepada Bapa di surga, yaitu tentang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu berjalan terus, mari kita menginjak ke hal yang ke-10. Yaitu peran Roh Kudus yang ke-10, yaitu memberi kepada kita kuasa untuk menjadi saksinya. Kadang-kalanya kita mau bersaksi ke males atau era atau TPD, tetapi di sini dikatakan peran Roh Kudus itu memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi. Luar biasa. Ternyata Allah kita, Yesus itu sendiri memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Asalkan kita mau dan menurut, kita sudah diperlengkapi dengan segala sesuatu. Tidak pernah kekurangan apa-apa. Kadang-kadang kita sebagai manusia masih suka kurang dengar-dengaran suara Roh Kudus, ya. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Nah, di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebuah saksi. Jadi sebetulnya kesaksian di dalam gereja itu penting. Di sini dikatakan di Yerusalem, di Yudea, ya. Di Yerusalem adalah keluarga, satu gereja. Kita cerita, kita bersaksi. Kalau kita dapat berkat, kita bersaksi. Kalau kita diberi kekuatan dalam kesusahan, kita diberi kekuatan pun kita bersaksi. Dalam kondisi kita lagi repot, pas-pasan, tapi bisa ke gereja, itu kita harus bersaksi. Karena apa? Itu Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Jadi bukan berarti kesaksian yang hebat itu kalau aku bangun gedung lantai 5 umpamanya. Itu ya boleh-boleh juga, nggak salah, benar. Tapi maksudnya kesaksian bukan berkat yang hebat-hebat seperti itu, bukan. Tetapi ketika kita dalam kondisi susah, tapi kita masih bisa melakukan kebenaran, kita masih bisa ibadah, itu kekuatan dari Roh Kudus. Ya, saat uang tengan mae gersapoyeun umpamana, tapi kudu ka gereja kudu kolekte. Nya ayeuna dikurangi we keur meuli bakso mah pakai kolekte. Jadi teu makan bakso sapoe teu naon ka gereja. Itu teh sebuah pengorbanan kita, upaya kita untuk kita mengasihi Tuhan. Itu kekuatan itu datangnya dari Roh Kudus. Itu sebenarnya perlu disaksikan. Itu menjadi berkat. Sehingga kita bagi orang-orang yang lemah bisa dikuatkan. Oh, orang mungkin atau boga duit, tapi orang mah tetap ke gereja karena orang mengasihi Tuhan. Kan menjadi kekuatan bagi yang lain. Bukan harus, wah saya habis beli mobil atau apa, harus bersaksi. Itu boleh-boleh juga, itu sah-sah saja. Tetapi kesaksian itu besar ataupun kecil, yaitu kita, Roh Kudus akan membimbing kita untuk, yaitu kita punya kuasa untuk menjadi saksinya. Nah, sekarang yang 11, yaitu memberikan sebuah keadilan. Roh Kudus itu pun menjadi sebuah hakim. Dia memberikan keadilan. Memberikan keadilan. Itu Roh Kudus. Itu peran Roh Kudus yang ke-11. Kalau saya boleh baca di dalam Yesaya 4 ayat 4, yaitu tentang Putri Sion. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion,
dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Jadi waktu itu waktu Allah lagi membersihkan itu. Jadi di sini tentang Putri Sion itu berbicara tentang gereja Tuhan. Putri Sion itu berbicara tentang gereja Tuhan yang disucikan, dibersihkan saat itu. Jadi di situ yang mengadili itu Roh Kudus yang menjadi pengadilan. Ini harus tinggal, ini harus binasa, ini harus dibakar, ini harus tidak dibakar dan lain sebagainya. Jadi di sini memang sebuah keadilan. Roh Kudus itu memberikan keadilan. Ya, itu peran penting. Kadang-kalanya kita sebagai orang hidup, kita kadang-kalanya sebagai anak Tuhan suka berlaku tidak adil terhadap sesama kita. Nah, itu keadilan itu sangat penting. Kalau kita bisa melakukan keadilan, itu karena pertolongan Roh Kudus. Karena memang Roh Kudus itu adalah benar dan adil, ya, benar dan adil, adil dan benar karya Roh Kudus. Ya. Jadi ada pujian yang mengatakan benar dan adil kuasamu. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Sekarang udah menginjak yang ke-12, mari kita sambil cepat-cepat. Menyertai orang percaya itu peran yang ke-12. Jadi Roh Kudus itu menyertai orang yang percaya, itu disertai. Kalau disertai Roh Kudus itu beda dengan orang kepenuhan Roh Kudus. Ya, saya sampaikan, semua orang percaya itu disertai Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus belum masuk di dalam hidupnya. Tapi Roh Kudus selalu mendampingi, menyertai. Nah, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, seperti tadi pujian katakan, bukan menari seperti Daud menari. Saat Daud menari, dia kepenuhan roh. Ya, kita menari-nari. Nah, kita belajar. Ya. Belajar sesuatu bisa terjadi kalau Roh Allah itu limpah di dalam hati kita, diam di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Nah, tapi jangan khawatir, Roh Kudus selalu memimpin, menyertai. Jadi Roh Kudus menyertai orang percaya. Setiap orang percaya kepada Yesus, dia disertai Roh Kudus. Nah, cuman yang menjadi masalah kita dengar-dengaran atau tidak dengan suara Roh Kudus. Ya, kalau kita di jalan, seperti saya kemarin mobil saya keserempet dikit ujungnya, tapi dah ujungnya kita dual atau dah mobil, tapi ya saya mau ribut jadi akhirnya ingat peristiwa 13 Januari tahun ini. Aku udah jadi pendeta. Ya, itu Roh Kudus. Masa aku mau ngambek? Kalau dulu-dulu mungkin aku masih bisa marah. Soalnya kalau saya perbaiki juga nggak cukup sedikit. Coel itu chatnya itu sampai ngelotok itunya. Cuman ya karena ini ya udahlah, jalan aja. Ya itulah. Kadang-kadang kita mau marah atau apa, Roh Kudus mengingatkan dan lain sebagainya. Jadi ayatnya ada di dalam Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, berarti Roh Kudus itu belum diam di dalam kita. Dia menyertai kita, tapi dia akan diam di dalam hidup kita. Ketika apa? Ya, ketika Galatia 5 ayat 22 tadi sudah terjadi dalam hidup kita. Ketika di dalam Roma tadi, ya sudah terjadi dalam hidup kita. Itu Roh Kudus akan diam, masuk di dalam hati. Diam, gitu kan? Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa sebab ia menyertai kamu. Jadi menyertai, selalu mendampingi perjalanan hidup kita. Kita disertai oleh Roh Kudus. Tapi belum masuk di dalam hati. Jadi kalau Roh Kudus itu masuk di dalam hati, sesuatu akan terjadi dalam hidup kita. Ya, mari kita masih ada beberapa lagi. Kita yang ke-14, nah itu memberi kemerdekaan. Memberi kemerdekaan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Korintus 3 ayat 17.
Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di dalam Rom 6 ayat 18 di sana dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan lalu menjadi hamba kebenaran. Jadi kita itu sebenarnya ada sebuah kemerdekaan ketika Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu memberikan kemerdekaan. Jadi kita merdeka dari belenggu dosa, merdeka dari rasa ketakutan karena Allah berkata jangan takut, aku menyertaimu dan lain sebagainya. Burung di udara pun dia pelihara, apalagi kamu. Jadi kita tuh merdeka. Kalau kita merdeka, tentunya kita jangan itu ya, bersaksi itu di dalam gereja penting. Kita jadi kalau merdeka kita bebas, kita bersaksi dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau yang punya kesaksian majulah ke depan, bersaksilah, ceritakan. Kita di Yerusalem dulu, ya. Nanti baru ke Yudea, baru kita bisa bersaksi di luar. Kalau kita sudah bisa bersaksi, sampai kita menjadi penginjil, seperti ada dan tadi katakan. Itu kalau bukan pertolongan Roh Kudus kita nggak bisa loh, bersaksi itu susah. Tapi Roh Kudus memimpin kita dan menyertai kita, sehingga ketika ketemu klien ada bisa cerita tentang kemurahan Tuhan, tentang Yesus dan lain sebagainya. Dan itu nanti pun akan sampai ke ujung bumi, kita akan menjadi saksi. Amin. Tapi setia perkara kecil, bersaksi dulu di gereja, ya, di Yudea dulu, ya, di Yerusalem dulu dan lain sebagainya. Terus sekarang kita yang ke-15, yaitu memberikan sebuah karunia. Nah ini sudah tidak asing lagi. Coba dibaca karunia apa di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 8. Ya, karena jadi Roh Kudus ini memberikan karunia. Selagi kita masih hidup di dunia, kita masih hidup di dalam darah dan daging, Roh Kudus memberikan karunia-karunia untuk kita lakukan di dunia ini sesuai dengan misi Allah kita. Ya. Saya bacakan demikian puji firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama, ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi karunia-karunia sudah, dan kalau dibaca seterusnya itu ada yang dikasih karunia berbahasa lidah apa dan lain sebagainya, ya kita sudah ngerti semua. Itu memang Roh Kudus itu memberikan karunia untuk berbahasa roh, untuk bernubuat dan lain sebagainya. Tetapi itulah bukan hal yang terpenting di dalam hidup ini. Saya katakan bukan yang terpenting. Kenapa? Sebab di dalam Korintus Rasul Paulus mengatakan bahwa bahasa roh itu akan hilang dan pengetahuan itu akan lenyap, tetapi satu yang akan dipertanggungjawabkan di dalam kehidupan kita, yaitu tentang kasih. Jadi nggak ada artinya kita bisa bahasa roh kalau kita nggak punya kasih, kita pun nggak punya bagian apa-apa. Sebab bahasa roh itu akan lenyap. Ya. Kalau nggak salah di Korintus berapa itu ya, ayat sekian lah ada di sana, bahwa bahasa roh itu akan hilang, pengetahuan pun akan lenyap. Gitu. Jadi semuanya tidak berarti nanti. Kalau sekarang masih penting ya. Kalau kita punya karunia bahasa roh, kita bernubuat yang isinya itu membangun jemaat, menasihati jemaat dan membangun, itulah sangat penting selagi kita masih